utang gue? Lihat aja sendiri. Gue yakin dia pasti ngejelek-jelekin lo, tau gak? Pasti dia bilang bahwa lo tuh udah tua di sini, udah lama di sini. Ya lo nggak pantas lagi deh. Lihat, dia tuh mau sosok jadi primadona, tau gak sih di sini? Serius dia ngomong kayak gitu? Ya lo perhatiin dong kayaknya tuh. Ngomong apa lo, ha? Ngomong apa lo tentang gue? Ngomongin apa sih? Alah, gak usah pura-pura deh lo. Di belakang gue, lo ngomongin gue kan yang enggak. Lo bilang gue udah tua dan gak pantas lagi kerja di sini. Ya ampun, aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Aku nggak pernah jelek-jelekin Teteh. Udah Rana, gak usah bohong deh. Jangan mentang-mentang lo primadona di sini, jadi lo bisa bertindak seenak jidat lo. Iya, lo pikir gue takut sama lo, hah? Apa-apaan ini? Pasti Diam! habisin dia. Diam! Berani-berani kalian berulah di tempat saya. Enggak, Mami. Dia duluan yang ngomongin aku. Boh, itu semua nggak benar, Mi. Jangan ngomong. Hei, dengar ya. Harusnya kamu tahu diri di sini. Kamu udah gak bisa menghasilkan uang, masih berani-berani bertingkah di sini, banyak bergaya lagi. Hah? Bodyguard, hajar dia. Baik, Mi. Ayo cepat! Ikut! Mi, aku mohon Mi, tolongin Teh Tari Mi, aku mohon suruh Bang Boco sama Bang Karman berhenti menyiksa Teh Tari Mi, please, aku mohon. Heh, biarin aja. Biar dia kapok. Biar si Tari itu tahu diri. Lagian, memang Mami udah lama kok ingin kasih dia pelajaran. Aku mohon Mi, kasihani Teh Tari Mi. Aku mohon Mi, please Mi, kasihani Teh Tari. Rana, Mami heran sama kamu. Kamu ini aneh ya. Seharusnya kamu senang dong si Tari dihajar. Kan dia habis ganggu kamu. Teh Tari itu temannya aku Mi, walau gimana pun. Mi, tolong Mi, kasihani Teh Tari Mi, please, aku mohon. Aduh, aku sering Berhenti Mi, suruh mereka berhenti. bikin gue repot aja lu ya. Mir, awas. Teh Tari. Minggir. Gak usah sosok baik deh lo. Lo seneng kan lihat gue kayak gini? Lo pikir ini semua udah berakhir? Gue pasti akan bales. Sejak kau pergi meninggalkan diriku, galau hati ini. I'm feeling lonely, sungguh menyakitkan hati. Hampa terasa hidup tanpa dirimu, aku kesepian. Hidupku ini bagaikan mati, sungguh sakitnya di sini. Setiap malam terbayang-bayang kau memelukku sayang. Susah makan, hati tak tenang, aku rindu kamu sayang. Aku cinta gak pakai bercanda, tapi kamu tak pernah percaya. Oh Tuhan,
Om Bono. Hey Mami. Gimana? Are you happy? Happy lah. Fanny itu cantik dan menggairahkan. Iya dong. Mami. Itu siapa? Itu primadona Mami di sini. Namanya Rana. Tolong panggil dia. Siapa yang ditemenin dia malam ini? Om, terus aku gimana dong? Udah, nggak usah khawatir. Apaan nih? Cuma segini. Ya ini bawa. Om nggak salah, Om. Fanny, udah deh. Kamu cari tamu yang lain. Udah tinggalin. Go. Rana sayang. Sini cantik. Duduk sini. Rana, malam ini Om Bono ingin kamu temani kencan. Om Bono berani bayar berapa saja yang Rana minta. Servis yang bagus ya. Oke. Oke Om Bono, selamat bersenang-senang ya. Oke Mami. Enjoy Om Bono. Nasibnya wanita mana. Ayah, Ibu. Alangkah malangnya nasib. Alangkah malangnya nasib diriku hidup di dunia. Alangkah malangnya nasib. Ibu, Indah, gimana keadaan Ayah? Ayah Kak Ren masih di dalam, sedang dalam penanganan dokter. Orang yang kaya. Dok, gimana keadaan ayah saya, Dok? Pasien banyak kehilangan darah, tulang rusuknya hampir merusak jantungnya dan harus segera dioperasi. Sebab kalau tidak bisa, ini sangat membahayakan nyawa pasien. Tolong kalian segera mengurus biaya administrasinya dan operasi akan segera dilakukan. Kira-kira biayanya berapa, Dok? Sepertinya berkisar 25 sampai 30 juta. Uang dari mana? Kita untuk makan aja nggak bisa. Ibu mau kemana, Bu? Ibu akan kemana aja? Yang penting bisa untuk perawatan ayah kalian. Ibu. Oh, mengapa kau tinggalkan aku? Kita bakal kehilangan ayah. Kamu kok ngomong kayak gitu sih? Terus kamu itu doain ayah, bukan ngomong kayak gitu. Bukan kayak gitu. Indah takut kehilangan ayah. Indah gak mau kehilangan ayah. Indah gak mau. Oh, Gak bakal kehilangan ayah bakalan sembuh. Kita doain ya.
operasi harus segera dilakukan. Pasien harus segera dioperasi secepatnya. Lakukan operasinya, dok. Ibu. Iya, saya sudah mendapatkan biaya untuk operasi suami saya. Tolong selamatkan suami saya, dokter. Dok, gimana operasinya saya, dok? Alhamdulillah, operasinya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, ya Allah. Ibu, ayah, ini barang-barang kita kenapa ada di luar kayak gini, Bu? Ya Allah. Ini ada apa, Bu? Kalian pikir tempat kontrakan saya ada tempat penampungan rumah gembel? Alangkah malam Kalian bisa tinggal seenaknya tanpa membayar uang sewa. Enak aja. Saya baru kena musibah. Saya tidak bisa bekerja untuk bayar uang sewa. Mohon pengertiannya ya, Bu. Bapak tua, saya ini cukup sangat pengertian. Kalian ini tidak membayar uang sewa berapa lama? 4 bulan loh. Tapi untuk sekarang tidak ada ampun. Sekarang kalian pergi dari tempat sini. Kalian ini cocoknya di mana? Di kolong jembatan. Jadi silakan pergi tinggal di kolong jembatan. Alangkah malangnya nasib diriku hidup di dunia. Saya mohon, Bu, jangan usir keluarga kami. Kami nggak punya tempat tinggal lain, Bu. Emang kamu pikir saya peduli? Gak. Saya punya ide. Kalian mau tahu nggak? Kalau kalian itu lebih cocok tinggal di mana? Hah? Di rumah yang kosong, yang pantasnya nih buat orang-orang gembel seperti kalian. Mau tahu nggak di mana? Hah? Kalian mau tahu? Mau tahu di mana? Kalian tuh cocok tinggal di akhirat. Cukup ya, Bu. Kata-kata ibu itu udah kelewatan batas. Kamu nantangin. Sekarang juga kalian angkat kaki dari rumah saya. Kaki. Ibu! Ibu, bangun, Ibu. Sudah, Bu! Ibu, bangun. Ibu nggak pantas nyembah-nyembah sama orang gini ya, Bu. Ya, diam. Ibu udah melakukan apapun agar kau lagi nggak diusir dari rumah ini. Aduh, stop. Ini drama apa sih? Bikin ribet aja. Gondrong, cabut. Derasnya air hujan bagai air mataku yang menangis meratapi nasibku. Malangnya nasibku. Sampai kapan kau terus mempermainkan nasib keluargaku, ya Allah? Sampai kapan? Bapak terlalu membenci kami, ya Allah. Ya Allah, hentikan semua penderitaan ini, ya Allah. Hentikan, ya Allah. Hentikan semua permainan ini, ya Allah. Hentikan! Tak sanggup lagi, oh diriku ini menanggung beban ini. Duhai Maha Pengasih, hentikan semua ini derita. Mohon maaf deh, di sini kita menerima lulusan apoteker, sedangkan Ade lulusan SMA. Silakan cari ke tempat yang lain aja. Terima kasih. Iya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Tak sanggup lagi, oh diriku ini menanggung beban ini. Duhai Maha Pengasih, hentikan semua ini derita tiada henti, oh silih berganti. Ku
Ya. Sudah pulang ya? Ayah pasti belum minum obat ya. Nih, Rena ambilin ya. Ayo, obatnya udah habis. Gak apa-apa nak. Ayah nggak perlu obat lagi kok. Sekarang coba ceritain gimana usaha kamu. Kamu sudah dapat kerja? Rana minta maaf ya. Rana belum dapat kerja ya. Sabar ya nak ya. Kamu nggak boleh putus asa. Harus usaha terus ya. Tolong ambilin air buat ayah ya. Mengapa jadi begini? Ibu kenapa nangis, Bu? Ibu bingung. Semua persediaan makanan kita udah habis. Tapi dari pagi ayahmu belum makan. Mengapa jadi begini? Yaudah kalau gitu aku pinjam di tempat Po Indun ya, Bu. Jangan, nak. Jangan. Kita udah banyak minjem di Po Indun. Mana air ayah? Iya ya, sebentar ya. Ibu, ini air kenapa kosong? Ibu belum masak air. Kita kan nggak punya gas. Ya Allah, Bu. Cobaan apa sih ini, Bu? Sampai air putih aja pun kita udah nggak punya, Bu. Mana air ayah? Ibu, berikan sama ayahmu. Ibu, tapi kan ini air mending sama ayah kamu. Jangan perlihatkan kesedihanmu. Ya ilahi, inikah takdirku, penderitaan silih berganti, seakan-akan tiada henti. Ya ilahi, inikah takdirku. Adek, kamu kenapa nangis? Ini soal uang ujian, Mbak. Besok itu batas terakhir untuk bayar uang ujian. Dan kalau Indah nggak bayarin, nggak boleh ikut ujian, Mbak. Indah mau ikut ujian, Mbak. Itu dia penipunya, Pak. Tangkap saja dia, Pak. Katanya mau bayar hutang. Ibu, Mana janjinya? Alasan melulu. Pak polisi. tangkap ini penipu. Ibu. Sebenarnya apa kesalahan istri saya sehingga harus ditangkap, Bu? Istri Bapak ini utang 40 juta dengan saya. Katanya mau dibayar. Tapi nyatanya sampai sekarang alasan melulu. Ibu, uang 40 juta. Uang 40 juta buat apa, Bu? Uang sebanyak itu, Bu. Ibu terpaksa. Karena untuk pengobatan ayah kamu. Jangan acting. Inikah suratan
perasaan ayah gak enak. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi yang buruk pada Rana, Bu. Nggak apa-apa ya. Itu hanya perasaan ayah aja. Nanti biar ibu pasang lagi ya bingkai kacanya. Aku pulang ya. Makasih ya Om. Dah. Kenapa sih Teh ngeliatinnya kayak gitu banget? Lo yang kenapa? Ya, Bu, apa kalian akan maafin Rana jika kalian tahu apa yang udah Rana kerjakan di sini ya, Bu? Dunia bagaimana yang sunyi, tiada berbintang. Rana terpaksa ya. Rana juga gak suka pekerjaan ini. Tapi Rana cuma pengen lihat ayah, Indah, dan ibu bahagia. Kehidupan yang ku jalani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kamu, Nak? Iya, Bu. Ini Rana. Ibu gimana keadaannya? Ibu sehat? Ayah sehat kan, Bu? Siapa, Bu? Rana ya, menanyakan kabar Anda. Halo, Rana. Ini ayah. Gimana keadaan kamu? Kamu baik-baik saja kan? Iya ya, Rana sehat. Ayah gimana? Ayah sehat kan? Ayah, ibu, juga adikmu berterima kasih, Nak, bisa tinggal di tempat sebagus ini. Rana juga senang ya. Akhirnya kita udah bisa punya rumah baru ya sekarang. Terima kasih banyak, Nak, atas jerih payah kamu. Semoga rezeki yang kamu dapat senantiasa berkah, Nak. Ya Allah, gimana bisa rezeki yang aku dapatkan secara berkah, sementara aku memperolehnya secara tidak halal, ya Allah. Ayah, Ibu, maafin Rana. Tiada sejak kau pergi meninggalkan diriku, galau hati ini. Mi, lihat tuh, Mi. Rana bener-bener jadi primadona di tempat kita, Mi. Udah. Aku gak banget nih, udah ya, aku ke belakang dulu. Tunggu, Rana, tunggu. Akit mainnya. Pan, lu gak bisa gitu dong, Man. Main bawa si Rana gitu aja. Secara kan gue lebih kurang kenal sama Rana, ya kan? Jadi... Udah, aku Hai. Halo. Udah. Kalian jangan ribut ya. Hei, sayang. Berdosa. Hai, Om Bono. Apa kabar kamu? Aku kangen sekali sama kamu. Kamu temenin aku malam ini ya? Gimana deh? Bisa? Untuk Om Bono, apa sih yang nggak bisa? Semuanya pasti bisa. Lah ini Om Bono dengan sebaik-baiknya ya. Aroma bau minuman, punya sayang sama sepertimu.
ngapain sih kalian? Gue nggak bisa terima kalau lu lebih memilih laki-laki tua itu daripada kita. Terus? Mau gue lo ikut dengan gue karena gue lebih duluan kencan sama lo, bukan dia. Ayo sini. Tunggu dulu anak muda. Gua nggak bisa membiarkan lu membawa Rana. Lu mau jagoan. Om, nggak apa-apa. Kita pergi yuk. Wah, Bono. Cewek lo boleh juga tuh. Kenalin, ini Rana. Oh, Rana. Dia penyanyi yang menjadi primadona baru di pubnya Mamerita. Duduk, sayang. Duduk. Bon, kalau begini nih ya, 20 juta gue berani. Gue berani 25 juta. Gue berani 30 juta. Enak aja. Lu pikir cewek gue barang dagangan apa? Wah, hebat banget si Rana, Ibu. Belum ada setahun tinggal di Jakarta, tapi bisa beli rumah segede ini. Emangnya Rana di Jakarta kerja di mana ya, Bu? Rana sekarang kerja di perusahaan asing. Katanya sih gajinya $. Rana kerja di perusahaan asing? Kok ada ya perusahaan asing mempekerjakan karyawan yang cuma tamatan SMA? Aduh, bohong banget. Ibu kenapa bicara sinis begitu? Ibu gak suka dengan kebahagiaan keluarga kami. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau seandainya kalian mau dapat uang yang banyak, datang aja ke Jakarta. Tapi dengan syarat harus tahan banting sama modal nekat. Coba ke Jakarta, coba. Kalau kalian mau kaya, mau banyak duit, bisa aja. Tapi kerjaannya, buka baju dengan body seksi. Tutup mulut ibu. Anak saya itu bukan anak yang murahan. Dia anak yang baik dan bisa menjaga harga dirinya. Sekarang ibu keluar. Ibu pergi dari rumah saya. Sebelum ibu usir saya juga bakalan pulang. Mainnya 2 kali, bayar sekali. Mari Bu. Iya, Bu Alma itu tadi berani-beraninya nuduh anak kita. Enggak ya. Emangnya Bu Alma ngomong apa, Bu? Dia bilang kalau mbakmu itu menjual tubuhnya untuk mendapatkan uang. Benar-benar keterlaluan itu Bu Alma. Ucapan Ibu Alma itu nggak usah dibawa di hati. Hanya bikin sakit hati. Iya ya. Ibu juga yakin Rana nggak mungkin melakukan itu. Ibu yakin dia anak yang baik dan nggak mungkin mencoreng keluarganya. Nenek bangun. Ya Allah, Nenek bangun. Nenek, kamu kenapa? Mutia nggak tahu kalau tiba-tiba jatuh pingsan. Nenek bangun. Nenek bangun. Taksi. Mas, tolongin Mas, ada yang pingsan Mas. Mutia, Nek Siti. Mas kenal sama mereka berdua? Iya, mereka ini tetangga aku. Nenek Yaudah kalau bangun, gitu, Nek. kita bawa ke rumah sakit, Mas. Ayo. Allahu Akbar, ya. Gimana keadaannya, Dok? Pasien baik-baik saja, Mbak. Beliau hanya kekurangan gizi. Iya, Dok. Sudah 3 hari ini kami hanya makan nasi dan garam. Jadi kalian cuma makan nasi putih doang? Iya, Kak. Mutia,
nggak perlu menceritakan kesulitan kita pada semua orang. Maaf, Nek. Nggak apa-apa kok, Nek. Dulu aku juga pernah ngalamin kejadian kayak kalian kayak gini. Jadi nggak apa-apa. Jadi gimana, Dok? Apa perlu dirawat? Oh, nggak perlu dirawat kok, Mbak. Dan Nenek Siti sudah bisa pulang. Baiklah. Terima kasih, Nak. Oh iya, ini ada sedikit uang. Tolong diambil ya. Ya Allah, semoga Allah membalas segala kebaikanmu dan semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan untukmu. Jadi kamu tinggal di sini? Bukannya ini tempat? Iya, aku tinggal di sini dan aku bekerja sebagai penyanyi saweran di sini. Kenapa? Pasti kamu menganggap pekerjaan aku hina kan? Enggak. Apa hak aku menilai pekerjaan kamu? Aku juga kan cuma supir taksi. Oh ya, nih uang kamu. Kamu nggak mau terima karena kamu berpikir ini uang haram, kan? Bukan. Maksud aku, uang yang kamu kasih ini terlalu banyak. Oh, nggak apa-apa kok. Kan kamu juga udah nemenin seharian. Jadi kamu berhak nerimanya nih. Pak, stop, Pak. Itu kan si Rana. Dia ngapain di rumah besar itu? Hei sayang, kamu masih marah ya soal yang kemarin? Maafin Om ya, kemarin tuh Om mabok berat, jadi Om gak sadar apa yang Om lakuin. Ya udah nggak apa-apa, yuk masuk. Oke. Itu laki-laki siapa? Itu kan tempat nggak bener, Bu. Tempat penyanyi saweran plus. Itu tempat cukup terkenal banget. Di sana banyak gadis-gadis cantik yang bekerja jadi penyanyi saweran yang bisa di-booking. Asal bisa berani bayar mahal aja. Benar pikiran gue. Ternyata Rana itu banyak duit karena ternyata dia perempuan gak bener. Iya, sebentar. Bu, iya, apa kalian gak mencium bau banget? Bu, jangan bikin gara-gara di rumah kami. Heh, Bapak tua, berapa banyak uang yang kalian terima dari anak kalian si Rana itu penyanyi saweran plus? Tutup mulut ibu. Berani sama saya? Kalian pikir saya ini tidak tahu tentang kebusukan keluarga kalian? Iya. Anak kalian sukses juga karena apa? Karena jadi penyanyi saweran plus yang biasa ngelayanin om-om alias laki-laki hidung belang. Cukup, Bu Alma. Cukup. Jangan memfitnah Rana. Saya tidak fitnah kok. Saya ngeliat sendiri. Kalau si Rana itu ngelayanin om-om dengan mesranya, dipeluk-peluk begitu di tempat haram. Itu bohong. Bohong kan? Kalau kalian tidak percaya, silakan kalian buktikan saja sendiri. Ini alamat anak kalian. Ya, silakan dicek.
sini aja. Biar ibu yang keluar sendiri ya. Tidak, Bu. Ayah juga harus ikut. Ayah mau lihat kebenarannya. Maaf, Mbak, bisa mengganggu sebentar? Ada apa ya? Apa benar Rana bekerja di sini? Ya ampun, perempuan itu lagi. Dasar tengil emang tuh perempuan ya. So penting banget sih jadi orang. Semua orang nanyain dia. Emangnya dia itu siapa sih? Jadi benar Rana bekerja di sini sebagai penyanyi saweran. Ya ampun, terus lo pikir kerja di tempat beginian, jadi dokter gitu? Ya iyalah, jadi penyanyi saweran. Kali. Alangkah malangnya Bu, Indah pulang. Ayo. nasib. Apa tuh bapak-bapak tua? Ayo sayang. Rana. Alangkah malangnya nasib diriku hidup di dunia. Alangkah malangnya nasib. Orang yang kaya, oh dipuja, yang miskin dipandang hina. Orang yang kaya dihormati, miskin dicaci. Mau kemana kamu? Kenapa bawa tas segala? Maaf Mi, aku harus pulang. Ada masalah keluarga yang harus aku selesaikan. Enak saja, nggak bisa. Gimana dengan tamu-tamuku semua? Hah? Terlantar dong nggak ada kamu. Pulang-pulang nggak? Aku mohon izinkan aku pulang untuk kali ini aja. Aku nggak tenang sebelum masalah keluargaku selesai Mi. Oke. Mami izinkan kamu pulang. Tapi hanya 2 hari saja. Dalam 2 hari kamu tidak pulang, Mami akan suruh bodyguard jemput paksa kamu. Ingat itu. Iya udah kalau gitu aku permisi. Ya Allah, apa dosa-dosa sehingga anakku terjerumus ke lembar nista. Ini cobaan apa ujianku? Anak yang selama ini aku banggakan ternyata cuma penyanyi saweran yang menjual harga dirinya demi uang. Apa gunanya harta dan kekayaan kalau nanti di hadapan Allah kita menjadi orang yang paling hina? Aku sedih, oh sedih melihat ayah sedih, oh tersiksa. Andaikan kakakku mau memaafkan salahnya, oh kuburlah yang buruk. Karena terpaksa ngelakuin semua ini ya. Karena cuma pengen keluarga kita bahagia ya. Karena gak pengen lihat keluarga kita menderita ya. Maafin Rana ya. Ayah maafin Rana ya. Jangan kamu kira ayah akan berterima kasih atas jeripaya kamu. Oh sedih melihat ayah sedih. Ayah lebih suka hidup sengsara
daripada harus melihat putrinya tidak bisa menjaga kehormatannya. Maafin Rana ya. Rana tahu, Rana tahu. Ayo maafin Rana ya. Ayo maafin Rana ya. Jangan kamu kotori tubuhku dengan tanganmu yang kotor itu. Pergi, pergi. Allahu Akbar. Pergi. Pergi. Oh ya Allah. Jangan pergi. Ayo kamu pergi. Ayo pergi. Ayah. Maafin Rana. Pergi dari sini. Ayah, maafin Rana. Ayah. Bawa. Kini aku sendiri, tiada yang menemani. Pedihnya hati ini merana sepanjang hari. Semua yang ku sayangi kini telah tiada lagi. Kini aku sendiri merana sepanjang hari. Maafkan ayah, Bu. Indah, semua ini ayah yang salah. Tidak seharusnya ayah membiarkan Rana menjadi tulang punggung keluarga ini. Karena ketidakmampuan ayah, Rana terjerumus ke lembah hitam. Ya Allah, maafkan ayah, Bu. Indah, maafkan ayah. Oh, mengapa kau pergi? Oh, teganya kau tinggalkan aku sendiri, tiada tempat ku berlindung. Oh Papa, oh Papa. Jangan ngomong kayak gitu, Indah. Mbak sayang sama ayah. Indah izinkan. Ayah, pergi, Mbak. Pergi. Cukup. Kamu gak perlu melakukan pembenaran lagi. Bu, kamu tahu waktu ayah kamu meninggal, dia sampai menitikkan air mata. Kamu tahu itu? Karena pasti dia sangat sedih melihat anaknya bejat seperti kamu. Oh, mengapa? Ibu maafin Rana, Bu. Izinkan Rana melihat ayah untuk terakhir kalinya, Bu. Maafin Rana, Bu. Ibu maafin. Pergi. Pergi, kamu pergi. Mulai hari ini juga kamu bukan putriku lagi. Tiada tempat ku berlindung. Pergi kamu. Jangan kamu kira
Ayah akan berterima kasih atas jeripaya kamu. Ayah lebih suka hidup sengsara daripada harus melihat putrinya tidak bisa menjaga kehormatannya. Kamu tahu waktu ayah kamu meninggal, dia sampai menitikkan air mata. Kamu tahu itu? Karena pasti dia sangat sedih melihat anaknya bejat seperti kamu. Bangun! Lepasin! Lepasin! Sebaiknya kamu ikut saya. Enggak, aku nggak bakal balik ke tempat terkutuk itu lagi. Enggak! Hei, apa kamu bilang? Tempat terkutuk? Dasar anak gak tahu diri. Hei, semenjak ini kamu bisa hidup dengan keluarga kamu dari tempat terkutuk itu hingga kamu bisa mempunyai segalanya. Lupa kamu, ha? Bawa dia pergi. Lepasin! Ayo! Ayo! Mau minum nggak? Jadi kapan dong kita jalan-jalan keluar negeri? Ayo. Ayo, bawa sini. Baik. Om, aku tinggal dulu ya. Oke. Yuk. Ini nggak bisa dibiarin lagi. Udah saatnya kita harus bertindak. Kita harus nyingkirin Rana. Tari, lu bilang kamu bantuin gue. Ayo dong, pikir. Gimana caranya? Gue ada ide bagus. Ide bagus. Lo yakin? Gue yakin. Pakai baju ini. Pakai baju ini. Ayo, cepat kamu dandan. Om Bono sudah menunggu kamu. Aku mohon, Mi. Tolong lepasin aku, Mi. Tolong lepasin aku, Mi. Aku mohon, Mi. Hei, dengar ya. Kamu jangan pernah melawan saya di sini ya. Hah? Kamu jangan baik bertingkah di sini ya. Terserah apa mau Mami. Kalau misalnya Mami mau bunuh aku, silakan. Oke. Kalau itu memang mau kamu. Yang pertama, aku akan bunuh kamu terlebih dahulu. Dan yang kedua, aku akan menjadikan adik kamu sebagai penggantimu bekerja di sini. Sungguh kasihan. Mi, aku mohon, Mi. Tolong jangan sakitin keluargaku, Mi. Aku mohon, tolong. Kalau begitu, turuti semua perintahku di sini. Iya, Mi. Iya. Aku bakal nurutin semua apa kata Mami. Ditampakkan bunga mawar harum mewangi, semua orang memuji-muji bunga mawar. Nasib wanita disanjung-sanjung, dipuja-puja, banyak wanita jadi terlena karena terbuai. Akhirnya kecewa, sungguh kasihan nasib sang bunga bila layu dicampakkan bunga mawar. Hei Rana, cepat keluar. Om Bono menunggumu. Iya, sebentar. Ya. Sakitnya tuh di sini di dalam. Nggak tahu deh, kayaknya aku merasa ruangannya Panas. Enggak ada AC di sini. Coba, sorry. Waduh. Kok badan kamu panas banget ya? Kamu sakit? Enggak sih, aku nggak kenapa-napa. Udahlah, kamu dengerin nasihat aku. Kamu tuh demam. Yuk, kita lagi.
kamu istirahat ya. Makasih ya Om. Oke. Aduh, bau banget ya. Bau apa sih? Mami. Bau bangke. Mami. Mi, sini deh. Ada apa ini? Ini bau bangke, Mi, di dalam Kenapa sini. kalian rame-rame kumpul di sini, ha? Bau bangke. Iya Mi, bau banget. Iya, bau bangke ya. Kok bau ya? Bau bangke. Mal. Baik, Umi. Cek. Rana. Rana. Rana, kamu kenapa? Ada apa? Rana. Lihat sini. Lihat Mami. Rana, kamu kenapa? Lihat sini. Kalian bawa Rana jauh dari sini. Dan ingat, jaga rahasia ini. Jangan sampai para tamu tahu kejadian ini. Bawa pergi. Baik. Nasibnya wanita malam. Nasibnya wanita malam perlu berdosa karena terpaksa butuh makan. Nasibnya wanita malam penuh aroma bau minuman. Oh, desahnya setan. Nasibnya si kupu malam. Punya cinta, punya sayang sama sepertimu. Punya mimpi, punya cita sama sepertimu. Kadang sadar ingin insaf, ya insya Allah. Nasibnya wanita malam penuh aroma bau minuman. Oh, desahnya setan. Nasibnya si kupu malam.
Neng Rana akhirnya sadar. Aku di mana? Neng di rumah nenek. Tadi nak Bagas yang mengantarkan. Kenapa kamu selamatin aku, ha? Aku pengen mati. Aku cuma pengen mati. Hidup aku udah gak ada gunanya lagi. Astagfirullahaladzim. Aku pengen mati. Rana, kamu dengar aku. Rana, rahmat Allah itu begitu luas, Rana. Kenapa kamu mau jadi orang yang berputus asa? Kamu lihat aku. Kalian lihat. Semua orang udah jijik sama aku. Dan kamu tahu? Ayah aku meninggal karena aku. Kamu tahu itu? Apa Allah masih mau ngampuni seorang yang kotor seperti aku? Seorang pendosa seperti aku? Aku cuma pengen mau mati. Aku pengen mati. Kamu dengar aku, Rana. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Allah pasti mengampuni hambanya yang mau bertobat padanya. Aku pengen mati. Rana, kamu tenang, kamu sabar. Ayah, Rana pengen ikut sama ayah. Sabar, Neng, sabar. Kita mulai ya, Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bersuci di hadapan-Mu dengan berharap keampunan-Mu. Aku mohon ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku. Ya Allah Tuhanku, tolonglah Hamba-Mu yang berdosa dan kotor ini telah datang kepadamu untuk memohon maaf ya Allah. Terimalah tobat hamba dengan segala kemurahan-Mu ya Allah. Tuntunlah hamba ke jalan yang benar ya Allah. Dan bantu hamba untuk meninggalkan semua hal yang dosa ya Allah. Hamba tahu Engkau Maha Pengasih dan Pengampun. Dan segala kebaikanku adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Untuk itu, terimalah tobat hamba ya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal ayahku, bukalah pintu hidayahmu ya Allah. Alhamdulillah, penyakitnya sudah berkurang, Neng. Ini minum ramuan yang nenek buat lagi ya. Itu apa, Nek? Ini daun pecah beling, daun sambiloto, dan beberapa daun ramuan obat lainnya. Insya Allah bisa menyembuhkan penyakit Neng. Ayo sekarang diminum. Tuhanku, ampunilah segala kesalahannya, bukakanlah untuknya. Subhanallah, cantiknya Neng Rana. Alhamdulillah, Nek. Semua ini juga berkat nenek juga. Rana bisa sembuh dari penyakit Rana, Nek. Bersyukurlah pada Allah, Neng. Hanya Dia yang bisa menyembuhkan. Nenek hanya perantara saja. Sekarang hanya satu harapanku, Nek. Memperoleh maaf dari Ibu. Ya Allah Tuhanku. Bu, maafin Rana, Bu. Maafin Rana, Bu. Rana tahu Rana salah. Tapi izinkan Rana untuk memperbaiki diri, Bu. Beri Rana kesempatan, Bu. Rana mohon, Ibu. Rana sayang sama Ibu, sama Indah, Bu.
Bu, maafin Rana, Bu. Ibu, maafin Rana, Bu. Bu. Pergi kamu. Pergi kamu dari sini. Kamu bukan putriku lagi. Ikut bersedih melihat diriku yang menderita. Derasnya air hujan bagai air mataku yang menangis meratapi nasibku. Malangnya nasibku. Tak sanggup lagi, oh diriku ini menanggung beban ini. Duhai Maha Pengasih, hentikan semua ini. Derita tiada henti, musim terganti. Ku tak sanggup lagi, awan mendung bergulung bagai ikut bersedih melihat diriku yang menderita. Apa yang menjadi kesedihanmu, aku merasakan sebagai kesedihanku. Harapan dan keinginan kamu, aku panjatkan sebagai doa agar Allah mengabulkannya. Maksud kamu? Rana, kamulah perempuan yang aku cari. Maksud kamu? Kamu tahu siapa aku? Aku yakin kamu pasti mengenali aku. Sebenarnya, aku pelanggan di rumah bordir Mamerita. Tapi sudah 3 tahun aku meninggalkan dunia hitam itu. Rana. Tinggalin aku. Rana, enggak Rana. Tinggalin aku sendiri. Rana, setiap malam selesai sholat tahajudku, aku selalu berdoa sama Allah agar aku diketemukan sama jodoh aku. Doaku terjawab, Rana, sehingga aku nemuin kamu. Apa sih, aku nggak ngerti deh maksud kamu. Kamu ngomong terus terang aja, aku nggak ngerti. Aku mau kamu jadi istri aku. Kamu serius? Ya, aku serius. Aku nggak main-main, Rana. Kamu pengabulan doaku. Rana, aku tahu kita itu sama. Manusia kotor. Tapi kita mau bertobat. Cintaku hasrat membara. Aku bangga kepadamu. Rana, kamu jangan nangis. Ya, kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Aku kan udah bilang kesedihan kamu itu kesedihan aku juga. Jadi kamu jangan nangis ya. Enggak, Mas. Aku sedih karena aku bahagia. Aku terharu. Kamu tahu, selama ini aku selalu berdoa sama Allah agar Allah memberikan aku suami yang bisa menerima keadaan aku apa adanya dan membimbing aku ke jalan yang benar. Aku pengen terus berada di jalan Tuhan. Aku nggak pengen balik lagi ke jalan setan, Mas. Enggak. Cintamu meluluhkan hatiku, oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Ya
Rana, Bu. Maafin Rana, Bu. Untuk dia ayahku, bukalah pintu hidayahmu ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhanku. Sudah memaafkanmu, putriku. Suami memangkas yang sudah menyadarkan ibu, hanya tidak pernah putus asa untuk memohon ampunan untukmu. Sampai akhirnya ibu sadar betapa sombongnya. Ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhanku. Ibu sudah memaafkanmu, Nak. Ibu tidak berhak menghakimimu. Kamu sudah menyesali dan bertobat atas semua kesalahanmu. Allah saja mau memaafkan hamba-Nya. Kenapa? Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengampunkan aku.